Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ananda, peserta SAR CPNS Kabupaten Cianjur Angkatan 1, NDH 5 Kelompok 1, akan memaparkan profil instansi tempat saya bekerja, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur merupakan salah satu perangkat daerah yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati Cianjur dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di sektor perhubungan, termasuk di dalamnya pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transportasi dan lalu lintas di wilayah Kabupaten Cianjur. Secara struktural, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Cianjur melalui sekretaris daerah. Kepala dinas dibantu oleh para pejabat struktural dan fungsional serta bidang tugasnya, yang secara bersama-sama memastikan kebijakan, program, dan kegiatan di sektor perhubungan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur berlokasi di Jalan Dr. Muardi nomor 395, Kecamatan Muka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini menjadi pusat pelayanan administrasi dan koordinasi seluruh program kerja dinas, baik yang bersifat internal pemerintahan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Visi misi di Sub Cianjur. Yang pertama visi, terwujudnya penyelenggaraan pelayanan berhubungan yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Misi yang pertama, mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. Kedua, melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan berikan nilai tambah. Selanjutnya, struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala dinas, lalu ada sekretaris dinas, yang di bawahnya ada sub bagian perencanaan, yang kedua sub tata usaha dan kepegawaian, yang ketiga ada kepala subbag keuangan. Lalu ada bidang lalu lintas, bidang angkutan, dan bidang teknik sarana keselamatan. Adapun unit pelaksana teknis Dinas UPTD pada Dinas Perhubungan terdapat 4 UPTD, yaitu satu UPTD Terminal Rawabango, yang kedua UPTD Terminal Pasirayam, yang ketiga UPTD Terminal Cipanas, keempat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, tugas dan fungsi. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perhubungan. Untuk fungsinya, pertama, perumusan kebijakan di dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan terkait mutu dan jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam memastikan penyelenggaraan fasilitas parkir yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelayanan ini menjadi hak yang harus diperoleh masyarakat secara minimal untuk menjamin kelancaran lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan. Adapun fungsi yang diselenggarakan yang pertama, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum maupun pada fasilitas khusus agar sesuai dengan ketentuan teknis dan arahan kebijakan yang berlaku. Kedua, melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan parkir, baik milik pemerintah daerah maupun pihak swasta, guna meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan parkir. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan izin dan standar teknis. Yang keempat, menyusun pedoman prosedur dan standar teknis pengelolaan serta pengawasan fasilitas parkir sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi. Yang kelima, mengkoordinasikan lintas sektor dengan instansi terkait dalam rangka penertiban dan penegakan hukum di bidang perparkiran. Yang keenam, melakukan pengkoordinasian mengenai lahan parkir jika ada acara-acara besar. Selanjutnya, penerapan Smart ASN.
Sebagai wujud implementasi transformasi digital di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dan mendukung terciptanya aparatur sipil negara yang smart atau berintegritas, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan, bidang teknik sarana dan prasarana keselamatan, mengembangkan website parkir berlangganan khusus untuk pengguna internal petugas di sub. Website ini dirancang untuk mempermudah petugas dalam satu, mendaftarkan kepesertaan parkir berlangganan bagi pemilik kendaraan yang mengajukan secara langsung. Kedua, mendata informasi kendaraan dan pemiliknya, meliputi identitas, nomor polisi, dan nomor pendukung. Ketiga, memeriksa dan memantau masa berlaku kepesertaan parkir berlangganan sehingga petugas dapat melakukan pengingat atau tindak lanjut perpanjangan. Penerapan website ini bermanfaat untuk satu, meningkatkan akurasi data kepesertaan parkir berlangganan, mempermudah pelacakan status kepesertaan dan masa berlaku. Ketiga, mengurangi beban administrasi manual melalui basis data terpusat yang dapat diakses petugas secara real time. Yang empat, mendukung pengawasan dan pelaporan yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita bekerja demi terciptanya kondisi yang tertib, aman, dan sejahtera demi Cianjur yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.